Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Irfan Sofi, dalam seri pajak daerah retribusi daerah di ANB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait salah satu jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, yaitu pajak air permukaan. Pajak air permukaan atau PAP sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah retribusi daerah, bahwasanya pajak air permukaan atau PAP adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, di mana air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Selain sebagai instrumen budgeter, PAP juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dalam rangka mendukung pemeliharaan dan pelestarian sumber air permukaan. Subjek dan wajib pajak dari PAP. Subjek pajak PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Selanjutnya, objek pajak dari PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dikecualikan dari objek pajak PAP adalah pengambilan dan atau pemanfaatan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan atau di daratan. Dalam hal ini adalah air payau. Yang terakhir adalah kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat berikutnya adalah dasar pengenaan pajak dan tarif dari PAP. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan, di mana adalah harga dasar air HDA dikalikan bobot air. Harga dasar air adalah biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan, sedangkan bobot air dihitung dengan menggunakan faktor minimal lokasi pengambilan, volume pengambilan, kewenangan pengelolaan, dan NPAP per meter kubik ditetapkan dengan peraturan gubernur. Harga dasar air dan bobot ditetapkan dengan peraturan Menteri PUPR setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, tarif maksimal dari pajak air permukaan adalah 10%, di mana dipungut di daerah tempat air permukaan berada atau tempat pengambilannya. Saat terutang dan wilayah pemungutan dari air permukaan, di mana saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan wilayah pemungutan adalah wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah daerah tempat air permukaan tersebut berada. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah Provinsi B melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari Sungai X. Hulu Sungai X sendiri berada di wilayah Provinsi A dan hilirnya berada di wilayah Provinsi B. Atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari Sungai X tersebut, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah Provinsi B. Nah, ini terkait di mana saat terutang dan wilayah pemungutan dari PAP. Selanjutnya, untuk memperjelas, maka kita lihat contoh perhitungan dari pajak air permukaan terutang. Ya. Sebuah contoh, nilai perolehan air atau NPA adalah 1000 meter kubik. Selanjutnya, tarif pajak di provinsi tertentu, misalkan ini provinsi A adalah 10%. Ini terdapat dalam peraturan daerahnya. Volume air yang diambil adalah 5.000 atau 5 juta meter kubik per bulan. Sehingga yang ditanyakan adalah berapa pajak air permukaan terutangnya. Sesuai dengan rumusnya, di mana pajak air permukaan terutang adalah tarif dikalikan dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajaknya di sini adalah
nilai perolehan air permukaan yang dihasilkan dari NPA, nilai perolehan air tadi, dengan dikalikan volume air yang diambil. Maka diperoleh hasil 1000 dikalikan 5 juta, yaitu volume air yang diambil, dilanjutkan dikalikan 10% dari tarif pajak air permukaannya. Maka diperoleh hasil PAP terutang adalah 500 juta rupiah. Demikianlah ulasan ya kita untuk pembahasan kali ini terkait pajak air permukaan. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk seri-seri berikutnya. Demikian, atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.